Halo semua, saya Julpriandi. Hari ini saya mencoba untuk berbagi sharing dengan teman-teman semuanya karena banyak dari rekan-rekan teman-teman yang bertanya sebenarnya dulu saya itu seperti apa, dan hari ini bisa punya bisnis, bisa berbicara, ngisi training jadi pembicara. Apakah dulu saya ini bisa atau jago berbicara? Nah, jadi tujuan saya hari ini membuat channel YouTube. Jadi saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya. Sebenarnya dari orang yang introvert, yang pendiam, yang pemalu, lebih cenderung sukanya dengan buku, suka sendiri kayak gitu ya. Dan hari ini saya ngerasa ini semua perlu saya bagikan dengan teman-teman semuanya. Dan juga saya juga pengen mendapatkan rekan-rekan baru, teman-teman baru yang mungkin hari ini juga ngerasa, oh saya ini orangnya pendiam, saya orangnya kuper, seperti yang nggak bisa untuk bertumbuh seperti itu. Nah, sebelumnya saya pribadi sebenarnya dulu waktu SD, waktu sekolah, SMP, SMA, saya punya impian, tuh sama seperti om saya, yang beliau tuh jadi seorang guru gitu ya, jadi seorang pegawai negeri. Jadi waktu itu saya berpikir saya harus kuliah. Cuman waktu saya SMA, sebenarnya waktu saya SMA di SMA 1 Linggo Saribaganti, itu di salah satu SMA di pesisir selatan di kampung saya. Jadi Bapak Ibu waktu itu eh, saya ngambil PMDK waktu kelas 3 SMA. Dan alhamdulillahnya waktu PMDK itu saya lulus gitu ya, lulus di USU ya, Fakultas Kehutanan waktu itu. Dan saya sendiri itu pengen banget untuk kuliah karena dari dulu saya betul-betul oh, percaya, betul-betul yakin gitu ya, bahwa kalau saya mau merubah hidup, oh, itu saya harus kuliah ya, saya harus belajar, saya harus sarjana. Dan dengan semangat gitu ya, saya ngambil gitu ya, saya ngisi formulir dan akhirnya saya lulus di USU waktu itu. Nah, pada saat saya udah lulus di USU gitu ya, waktu saya berpikir saya pengen kuliah, tapi saya pribadi, saya dari keluarga besar, saya anak kelima dari 9 orang bersaudara ya. Jadi waktu 2010 saya tamat SMA, saya ngelihat ada kakak saya lagi kuliah ya, ada adik saya yang waktu itu lagi masih sekolah kayak gitu ya, ada yang di SMP, ada yang di SD waktu itu ya. Jadi saya berpikir kayaknya kalau saya kuliah, orang tua saya berat, walaupun ayah, umi itu nggak pernah bilang nggak usah kuliah, beliau bilang ya udah kuliah aja, pokoknya gimana pun ayah usahakan. Tapi waktu itu 2010 saya ngerasa, oh kayaknya kalau saya kuliah ini orang tua saya berat gitu ya. Akhirnya dengan terpaksa, sedih gitu ya, saya bilang sama ayah sama umi, ya udah, eh, Jo nggak usah kuliah. Jadi eh, minta tolong sama ayah antar saya ke Padang. Saya mau masuk angkatan karena kata teman saya, katanya gini, nanti kalau lulus angkatan kamu nanti pendidikannya 6 bulan, habis itu kamu gaji-gaji ya, terima gaji, kamu bisa cepat bahagiain orang tua seperti itu ya. Jadi waktu itu ya udah, saya nggak jadi kuliah, saya ke Padang ya. Pertama kali 2010 saya itu tes angkatan laut ya, angkatan laut tanpa persiapan, cuman modal semangat gitu ya. Tes pertama langsung gagal ya. Akhirnya waktu itu ayah saya itu nitipin saya itu di tempat om itu di Khatib Sulaiman waktu itu ya. Jadi waktu itu saya cari informasi kalau nanti mau lulus angkatan, kalau mau tes polisi lagi, apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu dilakukan sebelum kita tes. Akhirnya saya dapat info banyak, katanya, oh kalau
kita harus ikut bimbel ya, bimbel psikologi. Saya waktu itu juga ikut latihan fisik kayak gitu ya. Kebetulan juga ya, saya juga kaki saya parises ya. Maklum waktu saya di kampung waktu SMA itu saya juga kerja ya, kerja ngangkat sawit gitu ya. Jadi oh ya gitulah. Jadi parisesnya banyak kayak gitu ya. Itu juga alasan kenapa waktu tes di angkatan laut itu nggak jebol, karena parisesnya saya banyak. Akhirnya 2010, 2011, ya 2010 ya, sepanjang 2010 itu saya tes gitu ya, tes polisi. Saya pernah masuk juga di Akpol waktu itu ya. Saya juga udah persiapan, udah fisik juga, udah apa namanya, juga udah suntik parises juga gitu ya. Jadi waktu itu udah persiapan gitu ya, dan lebih kurang 5 kali tes ya, alhamdulillah gagal ya. Hari ini saya bisa bilang alhamdulillah gagal ya. Eh, Waktu itu dulu saya ngerasa kenapa ya, udah usaha, udah maksimal doa gitu ya, kenapa nggak lolos gitu ya. Hari ini saya dapat jawabannya, ternyata Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, seperti itu ya. Jadi singkat cerita, waktu saya itu, saya orangnya introvert gitu ya, saya orang yang pendiam. Waktu nggak lolos polisi saya makin introvert gitu ya, makin malu ketemu orang kayak gitu ya. Bahkan sempat saya kerja itu di Padang, pernah kerja buruh bangunan, pernah. Saya juga pernah kerja sedot WC gitu ya. Saya pernah lakuin itu, malu ya. Ya, di usia waktu itu saya usia 19 tahun udah lakuin hal seperti itu. Dan akhirnya satu titik gitu ya, ayah saya nelfon ya, ini ada sebuah peluang usaha untuk kamu bisa belajar. Dan waktu itu saya berpikir ini usaha jualan gitu ya, saya berpikir ini usaha jualan. Tapi akhirnya waktu itu saya tolak terus. Di satu titik kebetulan mama saya kritis ya, mama saya itu asma, dan beliau kritis, saya disuruh pulang ke air haji waktu itu. Nah, waktu pulang ke air haji, saya dikenalkan dengan satu orang teman, dan teman ini saya kenal, dan dia ini adik kelas saya. Oh, dia itu kebetulan sekolahnya di SMK, dan waktu itu dia cerita seperti ini ada sebuah peluang bisnis, ada sebuah peluang usaha yang nanti kalau abang jalankan, ini bisa jadi sebuah jalan untuk mengubah masa depan ya. Jadi waktu itu tuh hanya berpikir, oh saya kayak nggak bisa, bukan tipe saya orangnya pendiam, saya orangnya kuper gitu ya, nggak bisa banyak ngomong ya. Dan bersyukurnya waktu itu orang ini dan tim beliau waktu itu berusaha untuk meyakinkan saya kalau saya itu bisa ya. Jadi cerita panjang jadi pendek, akhirnya saya ambil keputusan, saya mencoba ya. Jadi di usaha tersebut, alhamdulillahnya di situ itu disiapkan pelatihan-pelatihan pengembangan diri yang membuat saya tuh jadi berani, berani untuk eh, berbicara dulu ya. Kalau biasanya ketemu orang, kalau orangnya nggak negur, saya nggak negur. Kalau sekarang diajarkan untuk sebelum orangnya tegur kita senyum dulu gitu ya. Dan disitulah titik balik, ternyata saya itu bisa seperti itu ya. Ternyata saya itu oh, gimana ya, kalau ya saya bayangkan tuh saya nggak bisa, saya nggak mungkin gitu ya. Ternyata itu hanya di pikiran saya aja ya. Jadi seiring berjalan waktu, saya ikuti pelatihan. Beliau bilang seperti ini, pokoknya kalau mau berhasil, kalau mau jadi, jangan fokus cari uangnya dulu. Jadi fokus kembangkan diri dulu ya. Kalau nanti pengembangan dirinya udah oke, kalau nanti apa namanya, pengembangan dirinya udah bagus, udah bisa bergaul, udah bisa berbicara, nanti duit itu akan datang sendiri. Nah, akhirnya saya ikutin apa yang beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, saya ikutin. Dan alhamdulillah hari ini saya betul-betul merasakan, oh ternyata pengembangan diri itu betul-betul
bisa membantu kita untuk kita bisa berhasil. Jadi, salah satu tujuan saya berbagi di channel YouTube ini adalah untuk mengajak teman-teman semuanya, untuk mengajak, untuk memberikan edukasi buat mungkin adik-adik yang mungkin sampai saat ini masih ngerasa kalau saya nggak bisa kuliah, saya itu nggak bisa berhasil. Kalau saya nggak bisa lanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, saya nggak bisa punya masa depan. Teman-teman semuanya, adik-adik semua, siapapun kita bisa jadi apapun, ya. Jadi kalau kita udah hari ini udah fokus untuk belajar, untuk mengembangkan diri kita, bahwa kita bisa bergaul, kita bisa apa namanya berkomunikasi, kita bisa mempresentasikan siapa kita, dan pada saat itu betul ketika pengembangan diri kita bagus, uang itu akan ngikut. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini saya bersyukur sekali saya dipertemukan dengan bisnis yang luar biasa, dipertemukan dengan lembaga pengembangan diri yang betul-betul membuat saya bisa seperti hari ini, dan itu yang saya mau bagikan dengan teman-teman semuanya. Pastikan ikuti channel ini, kita bisa berbagi sama-sama. Saya pengen berbagi dengan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, bahwa kita bisa sukses apapun latar belakang kita, dari mana kita, karena masa lalu itu kita jadikan sebuah apa namanya pembelajaran untuk kita bisa bertindak di hari ini untuk kita bisa sukses di masa depan, ya. Sampai jumpa kita di materi-materi saya yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Pastikan ikuti channel ini dan kita bisa berbagi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.